Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, saya akan menanggapi beberapa perbandingan yang disandingkan dengan ajaran Islam. Enrico ini atau orang Kristen ini adalah membandingkan antara konsep ketuhanan di dalam kekristenan, yaitu Trinitas, dengan konsep ketuhanan di dalam Islam. Nah, orang Kristen ini menyamakan bahwa konsep-konsep di dalam kekristenan sama dengan konsep Islam yang disebut dengan tauhid. Menurut saya dalam perbandingan antara tauhid dengan trinitas ini jauh berbeda karena di dalam trinitas ini mempunyai 3 pribadi, sedangkan di dalam ajaran tauhid itu adalah satu pribadi, seperti itu. Jadi antara 3 pribadi dengan 1 pribadi itu tidaklah sama, seperti itulah. Ayo kita bersama-sama mendengarkan bagaimana orang ini, si Kristen ini, menyamakan antara trinitas dengan tauhid. Selamat menyaksikan. Adalah matahari. Kalian bisa melihat matahari, bulannya, cahayanya, dan panasnya. Ini adalah penjelasan dari Patriark Timotius I di hadapan Khalifah Al-Mahdi. Ketika Khalifah Al-Mahdi berkata, kalau Allah itu 3 maka dia bukan 1. Kalau dia 1 maka dia bukan 3. Terus Khalifah Al-Mahdi melanjutkan, apakah engkau percaya bahwa Allah itu esa? Dan kata Patriark Timotius I, dia berkata, ya benar bahwa saya percaya Allah itu esa, dan itu sudah saya pelajari di Taurat, Zabur, dan Injil. Khalifah Al-Mahdi berkata, kalau kamu percaya Allah itu esa, mengapa kamu percaya Tritunggal? Kata Patriark Timotius seperti ini, saya tidak menyangkal bahwa saya percaya Tritunggal, tetapi sebagaimana matahari, matahari punya globe-nya, punya yang bulat itu, punya bola bulatnya, kita lihat. Kemudian matahari itu punya yang namanya panas dan punya namanya cahaya. Kan kita bisa hitung ya, matahari yang bulat itu, terus panasnya, terus cahayanya, itu kan bisa dihitung, 1, 2. Tapi pertanyaan bagi kamu, bagi kalian semua, apakah kalau matahari punya bola, punya panas, punya cahaya, itu berarti bahwa matahari ada 3? Ya jelas tidak. Matahari hanyalah 1 yang punya panas, punya wujud, punya cahaya. Panas dan wujud bisa kita bedakan. Panasnya matahari dan wujudnya matahari bisa kita bedakan. Cahayanya matahari dan wujud matahari bisa kita bedakan. Tetapi apakah itu bisa dipisahkan? Jelas tidak. Matahari tidak bisa dipisahkan dengan panasnya, tidak bisa dipisahkan dengan cahayanya. Demikian juga Allah. Allah itu esa, tapi Allah punya firman, punya roh, dan punya wujud. Ketiganya bisa dibedakan. Mana Allah Bapa, mana Sang Anak, mana Sang Roh Kudus. Tetapi tiganya tidak bisa dipisahkan. Saya yang adalah 1, yang punya pikiran, punya roh, punya wujud. Demikian juga Allah adalah esa di dalam firman-Nya dan di dalam roh. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa Allah yang kita sembah bukanlah 3, melainkan 1. Namun pribadi Allah yang 1 ini tidak bisa dijelaskan oleh wujud, firman atau pikiran, dan roh. Dan hanya orang yang tidak berpendidikan yang mengatakan bahwa Allah yang memiliki wujud, pikiran, dan roh
adalah tiga Allah. Saya yang adalah satu, namun memiliki pikiran, memiliki wujud, dan memiliki roh. Namun saya hanya satu manusia. Demikian pula Allah Tritunggal dijelaskan. Nah, begitulah pernyataan si Kristen ini. Dia mencoba menyamakan tentang konsep Tuhan di dalam Islam dan kekristenan, artinya Trinitas dan Tauhid. Nah, di sini orang ini si Kristen ini, Enrico ini adalah mengibarat Trinitas itu diibaratkan seperti matahari, panas, dan cahaya, seperti itu. Ibaratnya itulah yang disebut dengan Tritunggal. Ini menurut pemahaman mereka. Nah, kalau memang seperti itu, mari kita analisa lagi ya. Matahari itu tetap ada satu pribadi, yaitu wujudnya itu adalah matahari. Sedangkan cahayanya ini adalah sifat. Terus panasnya ini adalah sifat daripada matahari ini gitu loh. Bukan pribadi lagi ini. Tetapi matahari ini bulatnya atau wujudnya ini matahari. Kemudian matahari ini mempunyai sifat panas dan sifatnya ini juga bercahaya. Itu sifatnya, wujudnya tetap satu gitu loh. Jadi pribadinya satu. Nah, beda dengan Trinitas. Kalau Trinitas ini pribadinya 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini sama-sama 3 pribadi ini loh. Nah, ketika 3 pribadi mau disamakan, maka menurut saya tidak cocok kalau mengambil istilah seperti matahari. Seperti itu. Kecuali gini. Kecuali Yesus itu bukan pribadi gitu. Artinya cuman firman aja gitu. Artinya tidak menjelma menjadi manusia atau tidak menjadi manusia. Misalkan ya firman aja gitu, bukan manusia. Maka itu bisa dikategorikan seperti itu. Di dalam tauhid, tauhid ini adalah wujudnya. Seperti misalkan Allah ini wujud. Kemudian Allah ini mempunyai sifat. Sifat ini disebut dengan seperti kudrat, iradat atau berkehendak dan seterusnya. Itu sifatnya Allah. Dan kemudian seperti misalkan nama-nama Allah. Ini adalah satu pribadi, cuman bisa dipanggil misalkan wahai Dat yang Maha Kuasa, wahai yang Maha Kuasa namanya, atau Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya 99 nama ini. Ini adalah menyebut satu pribadi yang bernama Allah ini gitu loh. Allah ini bisa dipanggil dengan nama Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya gitu. Bisa. Ini tujuannya sama, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau konsep Trinitas kan beda. Pribadinya ini 3. Satunya Bapa pribadi, terus satunya Anak Yesus, terus satunya adalah Roh Kudus. 3 pribadi di tempat dan keadaan yang berbeda gitu. Nah, 3 pribadi inilah yang mau disatukan oleh orang ini. Maka disinilah amburadulnya konsep Trinitas jika disandingkan dengan kalimat tauhid seperti itu. Nggak akan bisa karena pribadinya 3 gitu loh. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ini mau disatukan. Nah, ketika misalkan gini, ibarat gini. Seperti manusia wujudnya, kemudian pikirannya, kemudian mempunyai pikiran dan kemudian mempunyai roh seperti itu. Ini tetap tidak mempunyai wujud yang berbeda gitu loh. Saya ini tetap manusia, pribadi, wujudnya satu. Sementara pikiran saya yang ada di dalam diri saya berada di tempat yang sama, keadaan yang sama seperti itu. Nah, seperti itulah. Nah, kalau konsep Trinitas di dalam kekristenan itu kan beda. Tempatnya berbeda, Bapa di sorga, Roh Kudus di awang-awang, terus kemudian Yesusnya di Sungai Yordan. Ini mau dikatakan disatukan gitu loh. Ya gak bisa gitu loh. Gak bisa. Ini adalah ngacau orang ini. Enrico si Kristen ini ngacau menurut saya gitu loh. Nah, kemudian jika misalkan Enrico ini adalah menganalogikan Trinitas seperti yang mereka lakukan, yakni seperti matahari, cahaya dan panas.
Kalau seperti itu, ketika mataharinya ini dirusak, diobrak-abrik, maka semuanya berantakan gitu. Artinya ketika Yesus ditangkap, disalib atau digantung oleh orang-orang Romawi, Tuhannya orang Kristen semuanya berantakan gitu. Hancur lebur Tuhannya orang Kristen, seperti itulah. Hancur. Karena apa? Karena mataharinya sudah diobrak-abrik. Maka cahayanya itu sudah rusak. Panasnya sudah rusak. Mataharinya juga rusak. Wujudnya sudah rusak karena diobrak-abrik. Begitu juga Yesus. Kalau misalkan ketika Yesus ini ditangkap, atau ketika Yesusnya dirusak, diobrak-abrik, maka Bapaknya rusak, Roh Kudusnya rusak, semuanya hancur gitu loh. Hancur lebur di sini. Artinya Tuhannya orang Kristen di sini hancur lebur kalau memang dianalogikan seperti matahari tadi gitu. Inilah ketidakcocokan Trinitas dengan tauhid, seperti itulah. Nah, orang ini menurut saya ngawur sekali ya ketika menyamakan Allah Subhanahu wa taala yang kita mengenalnya dengan konsep tauhid dan Yesus Kristus yang mereka kenal dengan Trinitas, mereka menyamakan. Sebenarnya di sini adalah jauh berbeda antara langit dan bumi perbedaannya gitu loh. Enrico ini memaksakan diri menyamakan antara konsep ketuhanan tauhid dengan Trinitas, padahal di sini jauh berbeda gitu loh. Enrico tadi mengatakan hanya orang berpendidik yang tidak berpendidikan yang mengatakan beda gitu. Nah, menurut saya kalau Pak Enrico ini berpendidikan, menurut saya hanyalah sekedar berpendidikan, tetapi dia ini sebenarnya orangnya tidak paham apa-apa gitu loh. Tidak paham apa-apa. Kalau memang dia itu cerdas, seharusnya tahu gitu. Ketika Yesus ditangkap, maka semuanya hancur. Ibarat ketika mataharinya ini dirusak, maka cahayanya pun rusak, panasnya pun rusak. Begitu juga dengan Tuhannya kekristenan Trinitas ini. Ketika Yesus ini ditangkap, maka Bapaknya hancur, Roh Kudusnya hancur juga. Seperti itulah. Artinya disinilah kesalahan Enrico ini menyamakan tauhid dengan Trinitas. Mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat. Video ini hanya sekedar reaksi tanggapan dari pernyataan orang Kristen ini yang mencoba menyamakan antara Trinitas dengan Tauhid, dan dia menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya orang Islam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai Anda mendukung channel-channel dakwah, dan mudah-mudahan Anda ditulis sebagai orang yang mendukung dakwah. Dan mudah-mudahan dukungan Anda membuat Anda dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.